Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast GMJ, Generasi Emas Miftahul Jannah. Ini adalah program dari Masjid Miftahul Jannah. Makasih Residence buat ngajak kita semua, anak-anak dan remaja Karisma, biar makin kreatif, seru dan berani tampil. Hari ini spesial banget karena kita kedatangan sosok yang keren. Beliau adalah seorang pensiunan yang dulu berprofesi sebagai penyelam. Sekarang beliau aktif banget di masjid, rajin sholat berjamaah, ikut pengajian, dan kegiatan religi lainnya. Yuk kita sambut bareng Abah Indra. Apa kabar Abah hari ini? Alhamdulillah, Abah dalam kondisi sehat, Bang Firas. Alhamdulillah, semoga Abah selalu sehat ya. Amin, amin. Oke teman-teman, kita bakal dengar cerita seru tentang pengalaman Abah jadi penyelam dan juga gimana Abah semangat ibadahnya. Yuk kita mulai. Abah, boleh dong cerita sedikit dulu Abah kerjaannya apa sih dan kenapa bisa jadi penyelam? Abah mau bercerita sedikit. Sebelumnya Abah itu dulu dilahirkan di Sungai Gerong, kemudian dibesarkan di Sungai Gerong. Nah, di Sungai Gerong itu dulu adalah tempat pusat latihan atau pendidikan untuk para penyelam, terutama untuk penyelam Pertamina. Nah, senior Abah itu dulu yang pertama kali angkatan 1 dan 2 itu adalah dari TNI AL, kemudian merekrut dari umum. Nah, itu disekolahkan di Sungai Gerong. Nah, ketika Abah kecil, Abah sering melihat ada orang latihan di kolam gitu kan. Abah waktu itu belum mengerti itu apa gitu kan. Nah, itu Abah waktu itu masih kecil. Nah, Abah nggak menyangka belasan tahun kemudian orang-orang yang Abah lihat kemarin itu kelak menjadi seniornya Abah. Jadi Abah bergabung dengan mereka seperti itu. Nah, ya. Oh gitu ya, Bang. Di sana Iya. banyak yang jadi penyelam. Gimana diulangi, Bang Fir? Tadi di sana banyak yang jadi penyelam. Ya, jadi waktu itu Abah ada beberapa yang Abah cita-citakan yang ingin Abah ikuti, termasuk juga waktu itu Abah ingin menjadi seorang penerbang. Kemudian kebetulan waktu itu ada berbarengan penerimaan untuk tenaga penyelam di Pertamina. Jadi Abah memilih masuk ke penyelam. Oh gitu ya, Bah. Abah, aku penasaran deh. Jadi penyelam itu kerjanya ngapain aja sih? Jadi untuk pekerjaan penyelam itu ada beberapa, seperti umpamanya underwater welding. Underwater welding itu adalah pengelasan di bawah air. Kemudian ada underwater cutting. Underwater cutting ini adalah pemotongan bawah air. Kemudian ada lagi underwater NDT. Underwater NDT itu adalah non-destructive test, jadi pengetesan tanpa merusak, seperti kita mengecek ketebalan tiang, kita memeriksa las-lasan tiang di bawah laut, seperti itu. Ada lagi pekerjaan underwater demolisi. Underwater demolisi ini pekerjaan peledakan di bawah air. Umpamanya dulu pernah Abah ngerjain di Cilacap. Nah, di situ di alur kapal keluar masuk pelabuhan Pertamina itu ada tumbuh karang. Nah, di situ sering mengganggu kapal lewat. Kemudian diadakan peledakan supaya karangnya itu lebih dalam alur pelayarannya itu, jadi nggak mengganggu. Kalau
kapal lewat nabrak karang tentu bocor seperti itu. Kemudian ada lagi pekerjaan bawah air seperti fotografi, kemudian pekerjaan penyelaman di bawah kapal ada, kemudian ada pekerjaan umpamanya mencari korban, ada juga tuh kayak menjadi tim SAR. Banyak sekali pekerjaan penyelaman seperti itu Bang Firas. Kalau aku sih udah takut duluan kalau di bawah laut sih. Ya, kalau rasa takut memang untuk orang yang normal itu ada rasa takut, itu wajar. Cuman kita harus bisa memanage rasa takut. Jadi untuk menjadi penyelam ya selain harus berbadan sehat juga harus mempunyai mental yang bagus seperti itu Bang Firas. Oh gitu ya, Bah. Apa pengalaman paling berkesan waktu Abah menyelam? Sebenarnya pengalaman yang paling berkesan ini adalah berkaitan dengan success story-nya Abah. Banyak yang sukses story-nya Abah yang berkesan itu adalah ketika umpamanya kita bisa bekerja sesuai dengan target atau melebihi target seperti itu. Karena kita bekerja itu untuk mensupport kilang. Apabila kita kerjanya lambat atau gimana, itu nanti akan mempengaruhi daripada kilang seperti itu. Jadi waktu itu yang paling sering Abah lakukan itu adalah seperti pekerjaan di SPM gitu, tempat sandar lepasnya kapal untuk bongkar muat produk maupun bahan bakunya crude-nya dari kapal ke kilang maupun dari kilang hasil produk ke kapal seperti itu. Nah, di situ yang yang berkesan kalau seandainya pekerjaannya sukses sesuai dengan target seperti itu. Oh gitu ya, Bah. Bah, pertanyaan selanjutnya ya. Silakan Bang Firas. Pernah nggak Abah ketemu hewan laut kalau yang unik dan atau menakutkan? Sering Abah kalau kerja di bawah air itu penyelam itu kan kerjanya kan nggak cuma siang, malam juga kami bisa bekerja. Sering ketemu hewan-hewan yang unik seperti ikan, juga ada ikan hiu seperti itu, ada ikan barakuda. Nah, dua ikan ini adalah hewan yang paling berbahaya di laut. Cuma kita sebagai penyelam ada tanda-tandanya kalau seandainya ada dua ikan yang berbahaya ini. Seperti umpamanya di situ nggak ada ikan-ikan kecil gitu kan. Nah, kalau ikan-ikan kecil ini nggak ada, ini sepi. Ini biasanya ada predatornya di situ. Nah, jadi penyelam udah tahu. Kemudian ada juga seperti ubur-ubur yang berbisa ada. Kemudian ada juga ikan yang berbisa. Jadi kalau kita umpamanya menyelam seperti kita rekreasi di taman laut gitu. Nah, kita jangan memegang atau menyentuh karena ada juga rumput laut yang berbisa seperti itu. Ikan umpamanya kita mau pegang, nah itu ada durinya. Nah, durinya itu biasanya berbisa seperti itu. Jadi banyak hewan laut itu yang berbahaya. Jadi tapi kalau seandainya kita tahu ya itu nggak akan berbahaya seperti itu. Oh gitu ya, Bah. Jadi yang jadi pekerjaan bawah laut itu lumayan berbahaya ya? Ya karena bekerja di bawah laut itu tentu bukan tempat manusia hidup. Manusia bekerja di situ dibantu dengan peralatan seperti itu Bang Firas. Oke, Bah. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Kalau lagi di bawah laut, apa yang paling bikin susah, Bah? Kalau di bawah laut bikin susah karena penyelam itu nggak bisa, artinya semaunya dia bekerja di dalam suatu kedalaman. Dia ditentukan oleh waktu
seperti itu supaya dia nggak kena penyakit band atau dekompresi. Kemudian eh, apa tadi pertanyaannya? Kalau lagi di bawah laut, apa yang paling bikin susah, Bah? Bikin susah, ya kalau bikin susah itu eh, seperti umpamanya kita bekerja di laut, ya yang keruh ya. Jadi penyelam kan nggak bisa melihat objek pekerjaannya, jadi dia pakai penerangan lampu pun nggak bisa. Jadi penerangan lampunya itu nggak tembus gitu. Nah disitulah eh, penyelam itu dituntut lebih peka. Jadi dia dengan tangannya, dengan peraban tangannya dia bisa bisa istilahnya itu mendeteksi seperti ini kerusakan apa, seperti apa barangnya. Kemudian eh, kalau seandainya arusnya deras, nah di situ juga penyelam kalau arusnya deras, penyelam nggak boleh turun seperti itu. Nah untuk penyelam sebelum dia melakukan penyelaman itu biasanya diperiksa dulu kesehatannya. Jadi sebelum dia turun, diperiksa dulu tensinya, diperiksa dulu kesehatan dia yang lainnya. Kalau seandainya umpamanya tensinya nggak bagus, dia dilarang untuk turun seperti itu, Bang Oh Firas. gitu ya, Bah. Kalau ada anak-anak yang bercita-cita jadi penyelam, harus belajar apa dulu, Bah? Pertanyaannya bagus sekali, Bang Firas. Kalau anak-anak ingin jadi penyelam, harus disiapkan apanya dulu. Jadi harus disiapkan umpamanya fisiknya gitu harus dijaga umpamanya kesehatan matanya, kesehatan giginya. Ini tes untuk menjadi penyelam profesional itu mirip dengan tes-tes seperti mau masuk Akmil, Akpol itu tesnya itu mirip seperti itu. Jadi sedari kecil kalau ingin punya cita-cita untuk menjadi penyelam ataupun juga kita harus siapkan umpamanya ya fisik badan kita harus sehat terus nilai kita juga harus bagus seperti itu Bang Firas. Oh gitu ya, Bah. Menurut Abah, apa pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari dunia penyelam? Pelajaran hidup dari dunia penyelam bahwasanya bahwa Allah itu menciptakan lapangan pekerjaan itu di mana aja. Di darat juga banyak, kemudian di laut juga banyak seperti jadi pelaut, jadi penyelam, untuk di udara juga ada jadi penerbang, seperti itu Bang Firas. Jadi di laut pun juga Allah menciptakan lapangan pekerjaan. Oh gitu ya, Bah. Kalau sekarang kan Abah udah pensiun. Nah, sekarang Abah lebih sering di masjid. Rasanya gimana, Bah? Dulu sibuk di laut, sekarang sering di masjid. Ya, dulu waktu Abah masih muda, Abah sibuk di laut, bekerja di laut sebagai penyelam. Nah, sekarang Abah sudah tidak lagi sebagai penyelam, jadi Abah lebih banyak di rumah dan Abah lebih banyak ke masjid. Karena waktu Abah masih bekerja dulu, ya jujur aja Abah banyak ketinggalannya, sholatnya juga banyak ketinggalan, nggak tepat waktu. Kemudian puasanya juga mungkin bolong-bolong waktu itu. Seperti itu Bang Firas. Masya Allah, keren banget. Jadi walaupun dulu Abah punya pekerjaan yang hebat, ternyata yang bikin hati tenang itu dekat sama Allah dan sering ke masjid. Ya, benar sekali Bang Firas. Nah, menurut Abah, buat kami anak-anak dan remaja, apa sih pentingnya rajin sholat di masjid? Rajin sholat di masjid karena tentu kalau kita sholat berjamaah di masjid itu Allah akan memberikan pahala berapa? 27 kali kalau nggak salah seperti itu Bang Firas. Ya, kemudian kita juga eh, bisa memakmurkan masjid, artinya kita
sholat berjamaah, artinya kita ramai-ramai, kita meramaikan masjid gitu, bersama-sama meramaikan masjid. Nah, kalau Abah lihat sekarang itu, alhamdulillah bagus sekali. Subuh-subuh itu anak-anak kecil, cucu-cucu Abah itu sudah rame di masjid gitu kan. Walaupun masih ngantuk-ngantuk, tapi berusaha untuk sholat berjamaah di masjid gitu, Bang Firas. Oh gitu ya, Bah. Oke, Bah, biar makin seru, kita main game ya. Nama tebak-tebakan laut. Silakan Bang Firas. Aku hewan laut punya 8 tangan. Siapa aku? Hewan laut punya 8 tangan. Apa ya? Udang atau cumi-cumi ya? Cumi-cumi, Bah. Oh, Benar cumi-cumi. sekali. Iya, iya, iya. Pertanyaan selanjutnya, Bah. Iya, silakan Bang Firas. Aku rumah ikan, warna-warni. Kalau rusak, laut jadi sedih. Aku apa? Oh, itu terumbu karang. Benar sekali, Bah. Iya, terumbu karang. Karena kita tidak boleh merusak habitatnya ikan. Terumbu karang adalah habitatnya. Abah aja jadi penyelam sekian puluh tahun nggak ada abah yang memetik, memotong, mamanya terumbu karang dibawa ke rumah, bawa kayak apa namanya itu kerang yang gede-gede itu, abah nggak bawa. Jadi abah bisa lihat, abah pegang, tapi nggak dibawa pulang. Oh, pertanyaan selanjutnya, Bah. Iya. Aku ikan besar, mulutku gede. Suka jadi tokoh di film. Aku siapa? Ini ada kisah Nabi juga ya, kalau nggak salah ditelan ikan ya. Iya benar. Itu kalau nggak salah ikan paus ya. Ya, Iya. sekali, Bah. Ini game kedua ya, Bah. Pilih cepat. Iya. Menyelam di laut dalam atau berenang di kolam. Menyelam di laut dalam. Oh gitu, Bah. Ikan Nemo atau ikan hiu, Bah? Hiu. Hah? Ikan hiu? Wah, kalau aku sih udah pilih Nemo aja, Bah. Lucu soalnya. Iya. Aku ikan besar, mulutku gede. Aku suka jadi tokoh. Kapal besar atau perahu kecil, Bah? Kapal besar. Oh, gak kerasa ya teman-teman. Kita udah lama ngobrol sama Abah. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, jadi penyelam itu pekerjaannya keren, tapi juga penuh tantangan. Kedua, apapun profesi kita nanti, yang paling penting tetap dekat sama Allah dan aktif di masjid. Terima kasih banyak, Bah, sudah hadir di podcast GNMJ. Semoga Abah sehat selalu dan terus jadi inspirasi buat kami semua. Amin, amin. Terima kasih doanya Bang Firas. Sama-sama. Teman-teman, terima kasih juga udah nonton. Jangan lupa dukung terus podcast Gen MJ, Generasi Emas Miftahul Jannah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.